Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Dia Ayu Lestari dari kelas 11 IPA 4. Saya di sini ingin menjelaskan tentang materi HIV dan AIDS. Apa sih pengertian HIV dan AIDS? HIV yaitu Human Immunodeficiency Virus, adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang selanjutnya melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. Sedangkan AIDS yaitu Acquired Immunodeficiency Syndrome, yaitu kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Apa sih resiko HIV dan AIDS? Kelompok orang yang lebih berisiko terinfeksi adalah orang yang melakukan hubungan intim tanpa pengaman, baik hubungan sesama jenis maupun heteroseksual, orang yang sering membuat tato atau melakukan tindik, orang yang terkena infeksi penyakit seksual, antara lain pengguna narkotika suntik, orang yang berhubungan intim dengan pengguna narkotika suntik. Pasti kalian penasaran kan, apa penyebab maupun gejala HIV dan AIDS? Di negara Indonesia, penyebaran dan penularan HIV paling banyak disebabkan melalui hubungan intim yang tidak aman. Bergantian menggunakan jarum suntik yang tidak steril saat memakai narkoba. Seorang yang terinfeksi HIV dapat menularkannya kepada orang lain, bahkan sejak beberapa minggu sejak tertular. Semua orang beresiko terinfeksi HIV. Sedangkan gejala HIV tahap pertama, yaitu pengidap akan mengalami nyeri mirip flu seperti beberapa minggu setelah terinfeksi selama 1 hingga 2 bulan. Dapat menimbulkan gejala maupun selama beberapa tahun. Dapat timbul demam, nyeri tenggorokan, ruam, pembengkakan kelenjar getah bening, diare, nyeri otot, dan sendi. Tahap kedua, umumnya tidak menimbulkan gejala lanjut selama bertahun-tahun. Virus terus merusak sistem kekebalan tubuh. Penularan infeksi sudah biasa dilakukan pengidap kepada orang lain, berlangsung hingga 10 tahun atau lebih. Tahap ketiga, daya tahan pengidap rentan sehingga mudah sakit dan akan berlanjut menjadi AIDS. Demam terus-menerus melebihi dari 10 hari, merasa lelah setiap saat, sulit bernapas, diare yang berat dan dalam jangka waktu yang lama, terjadi infeksi jamur pada tenggorokan, mulut, dan vagina. Timbul bintik ungu pada kulit yang tidak akan hilang nafsu makan, sehingga berat badan turun drastis. Meskipun sampai saat ini belum ada obat untuk menyembuhkan HIV, tetapi ada jenis obat yang dapat memperlambat perkembangan virus. Jenis obat ini disebut antiretroviral ARV. ARV bekerja dengan menghilangkan unsur yang dibutuhkan virus HIV untuk mengadakan diri dan mencegah virus HIV menghancurkan sel CD4. Jenis obat ARV memiliki berbagai varian antara lain etravirin, efavirenz, lamivudin, zidovudin, dan juga nevirapin. Selama mengonsumsi obat antiretroviral, dokter akan memonitor jumlah virus dan sel CD4 untuk menilai respon pengidap terhadap pengobatan. Hitung sel CD4 akan dilakukan setiap 3-6 bulan. Sedangkan pemeriksaan HIV RNA dilakukan sejak awal pengobatan, lalu dilanjutkan tiap 3-4 bulan selama masa pengobatan. Agar perkembangan virus dapat dikendali, pengidap harus segera mengonsumsi ARV begitu diagnosis mengidap HIV. Resiko pengidap HIV untuk terserang AIDS akan semakin besar jika pengobatan ditunda.
karena virus akan semakin merusak sistem kekebalan tubuh. Selain itu, penting bagi pengidap untuk mengonsumsi ARV sesuai petunjuk dokter. Konsumsi obat yang terlewat hanya akan membuat virus HIV berkembang lebih cepat dan memperburuk kondisi pengidap. Segera minum obat jika jadwal konsumsi pengidap dan tetap ikuti jadwal berikutnya. Namun jika di dosis yang terlewat cukup banyak, segera bicarakan dengan dokter. Kondisi pengidap juga mempengaruhi resep atau dosis yang sesuai. Dokter juga dapat menggantinya sesuai dengan kondisi pengidap. Selain itu, pengidap juga boleh untuk mengonsumsi lebih dari satu obat ARV dalam sehari. Sekian penjelasan tentang materi HIV dan AIDS dari saya. Jika ada salah kata atau perkataan yang tidak dimengerti, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.